reproduksi yang tampak dari luar dan yang berada di dalam tubuh. Berikut rinciannya. A. Organ reproduksi luar. 1. Penis. Penis terdiri dari jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat dihitan atau disunat. 2. Buah zakar, yang terdiri dari kantung zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya disebut skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa, sel sperma. 3. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi dalam yaitu organ yang tidak tampak dari luar. Penjelasannya: 1. Testis. Sebenarnya adalah kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, skrotum mengembang. Jika suhu dingin, skrotum mengerut, sehingga testis lebih hangat. 2. Tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma, tubulus seminiferus. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Di jaringan epitelium terdapat 3 saluran reproduksi. Saluran pengeluaran. Saluran reproduksi maksudnya tempat sperma keluar atau jalan berupa lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Tiga. Kelenjar kelamin pria. Vesicula seminalis berjumlah sepasang, terletak di bawah dan atas kantung kemih, merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali, berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian kelenjar Cooper atau biasa disebut sebagai kelenjar bulbo-uretra. Kelenjar Cooper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Organ reproduksi wanita. 1. Organ reproduksi luar. A. Vagina. Merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. B. Vulva. Merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi 2 bagian. C. Labium mayor dan labium minor. Merupakan lapisan terluar yang melindungi organ reproduksi wanita. Labium mayor ini ditumbuhi
rambut kemaluan, pada labium mayor terdapat cairan lubrikasi yang dihasilkan oleh kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Sementara labium minor berukuran lebih kecil dan terletak di sebelah dalam labium mayor. D. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang mirip seperti penis pada pria. Klitoris berada di tengah-tengah pertemuan ujung labium pada sisi atas. E. Hymen bisa dikatakan sekat antara organ genital luar dan genital dalam. Dalam kata lain, hymen adalah suatu selaput yang melindungi vagina. Pada hymen terdapat banyak pembuluh darah. F. Mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Organ reproduksi dalam. A. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita. Tiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. B. Fimbriae merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium, berdekatan dengan ujung saluran opiduk, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. C. Infundibulum merupakan bagian ujung opiduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. D. Tuba Fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. E. Oviduk merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Opiduk berjumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan rahim. F. Rahim atau uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. G. Cervix merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim, menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. H. Saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari serviks dan sampai pada vagina, berbentuk tabung berlapis otot. Dinding vaginal lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Hal ini untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Vagina juga memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar Bartholin. Gametogenesis. Gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi di organ reproduksi pria maupun wanita. Gametogenesis terdiri dari dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang dibentuk dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu yang pertama, hormon FSH, yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APB, yaitu androgen binding protein, untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Yang kedua, yaitu hormon LH, yang berfungsi merangsang sel Leydig
untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Spermatogenesis berlangsung selama 74 hari sampai terbentuknya sperma yang fungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia sehingga tidak ada batasan waktu, kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Bagan spermatogenesis yang terjadi dalam pada testis, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma yang berjumlah ribuan. Setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder, yang mana tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Sperma yang matang akan menuju epididymis, yang mana setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu 65-74 hari. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma tebal mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan kurang dari 400 juta. 2. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia dan primata, siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi, sedangkan pada mamalia lain disebut estrus. Menstruasi dapat diartikan sebagai luruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Darah menstruasi sering disertai jaringan-jaringan kecil yang bukan darah. Oogenesis terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur, yaitu oosit primer, yang terbentuk sejak bayi lahir. Ketika masa puber, oosit primer melakukan pembelahan meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama, yaitu polosit primer. Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama, hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Yang kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Yang ketiga, hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Yang keempat, yaitu hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan selama 28 hari sekali, sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Sel telur ini telah matang atau mengalami peristiwa ovulasi. Selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 buah sel ovum. Setelah masa menopause, yaitu berhentinya seorang wanita untuk menghasilkan sel ovum yang matang karena sudah tidak dihasilkannya hormon, sehingga berhentinya siklus menstruasi sekitar usia 45-50 tahun. Nah, sekarang tentu kalian sudah bisa menyimpulkan di hati kalian masing-masing kan tentang persamaan dan perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Berapa kali pembelahannya, lalu berapa sel anak yang dihasilkan. Berikut adalah tabel perbandingannya. Yang pertama, tempat. Untuk spermatogenesis, tempat terjadinya di tubulus seminiferus dalam testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Kemudian, hasilnya untuk spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar. Kemudian untuk proses spermatogenesis terjadi terus-menerus, sedangkan oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang.
Untuk ukuran, setiap sperma memiliki ukuran yang sama, sedangkan oogenesis berbeda karena ovum berukuran lebih besar. Kemudian untuk waktu, spermatogenesis dimulai pada masa pubertas selama hidupnya. Sedangkan untuk oogenesis dimulai dari pralahir, pasca lahir, pasca pubertas, hingga menopause. Yang terakhir, jumlah produk. Untuk spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Terima kasih.